Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah menemani saya adalah Asri Handayani. Asri, informasinya di kabar baik, terima kasih. Informasi yang saya punya, katanya Asri baru saja mengalami kejadian yang nggak wajar. Betul ya? Boleh diceritain ke kita semua? Semalam ya, padahal kan tempat aku itu di sebelah, di depan unit aku tuh kan direnov, jadi nggak ada orang juga. Yang aku tahu di sebelah aku juga kosong, kayak ada nangis gitu loh, cewek sih. Padahal kosong. Kosong. Malam hari ini yang akan kita hadirkan adalah seorang paranormal. Wow. Tapi justru karena ilmu yang dimilikinya, keluarganya itu justru sering terganggu. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Thomas. Silakan. Thomas, benar Anda seorang paranormal? Benar. Biasanya kalau ada yang datang ke Anda, jasa apa yang Anda berikan? Tergantung kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya biasanya apa? Ada yang mungkin berobat, ada yang minta susu, macam-macam. Berobatnya tuh penyakit? Penyakit non medis biasanya. Misalnya? Guna-guna, santet, teluh. Itu bisa sembuh? Ya, alhamdulillah sih mayoritas sembuh. Mas, tadi kan Anda bilang bisa mengobati. Mengobati artinya ada yang ya kena guna-guna atau Betul. Sakit, disantet, dipelet, bisa disembuhkan atau dibersihkan. Betul. Tapi Anda pernah nggak justru mengirim santet, memberikan ilmu pelet kepada orang lain? Kalau untuk mengirim guna-guna sendiri sering diminta, cuma saya punya etika, saya nggak mau. Santet? Enggak. Pelet? Saya pelet lebih ke wibawa aja sih ya, lebih ke daya tarik, tapi untuk tidak memfokuskan ke satu hal. Misalkan ada pasien yang minta perempuan itu tunduk, jatuh cinta, itu saya nggak mau juga sih. Lebih membuka aura saja sih, saya lebih tepatnya. Masih sampai sekarang Mas Thomas menjalani ini atau udah selesai? Sampai saat ini sih masih. Oh, masih. Kebetulan emang ya saya ngeliat banyak orang yang dizolimin ya di luar sana. Jadi ya. Jadi tujuannya baik, berarti ingin membantu, ingin mengobati, seperti itu ya? Betul. Menurut Anda ini ilmu yang dipunya ya? Ilmu hitam atau bukan? Selama ini sih saya meminimalisirkan untuk tidak memakai ilmu hitam. Bagaimana ngebedainnya? Bedanya, kalau buat saya sendiri cara bedanya dengan kalau pakai dupa, pakai sajen itu udah pasti hitam. Jadi selama ini nggak pernah pakai sajen? Enggak. Malam hari ini apa tujuan Anda datang ke sini? Malam hari ini ya mungkin pengen lebih mempelajari lagi yang mungkin yang Roy punya, mungkin bisa saling sharing lah mungkin. Sharing energi gitu maksudnya? Ya salah satunya mungkin. Oke, kalau gitu sebaiknya memang Anda langsung ceritakan semuanya ini ke sahabat kami. Mudah-mudahan dia juga bisa membantu kita semua termasuk Asri ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Thomas, lahir pada tanggal 21 Januari 1982.
Dia memiliki kekuatan supranatural. Dia memiliki banyak jimat dan beberapa benda pusaka. Tetapi dia terlihat sangat ringkih. Saya melihat keluarganya banyak yang sakit-sakitan. Dan Thomas diganggu arwah-arwah gentayangan. Apakah memang ini sosok arwah gentayangan mengganggu Thomas adalah korbannya atau peliharaannya? Saya akan membantu Thomas malam ini. Halo semua. Malam. Silakan duduk. Nama Thomas. Tanggal lahir 21/1/1982. Betul. Nomor rumah 75. Berdasarkan pengamatan saya melihat banyaknya ritual atau bisa dikatakan dukun ya, atau paranormal ya. Saya akan berkata jujur dari vision saya, dan saya pengen semua ini adalah kejujuran, tidak adanya kebohongan. Apa yang saya katakan semuanya benar-benar jujur, dan saya berharap Anda juga jujur. Saya melihat dalam penglihatan saya, kamu nyari jimat sampai di tempat-tempat yang angker dan goa-goa, bahkan hutan-hutan, kan? Ya, betul. Oh, oke. Ya. Ada persembahan tengkorak atau kuburan ya? Apa sih itu sebenarnya? Kalau untuk tengkorak sih enggak ya, tapi lebih ke mungkin dulu pernah ke kuburan pernah, tapi sudah 10 tahunan lebih. Itu apa yang dilakuin di kuburan? Biasa ya, cuma ini aja sih, saya lebih ke berkomunikasi dengan makhluk-makhluk sekitar, dan ya sampai bermalam sih biasanya di kuburan. Makhluk-makhluk apa yang maksudnya diajak komunikasi? Makhluk-makhluk astral? Astral, betul. Seperti misalnya? Ya, salah satu yang nampakin bermacam-macam sih di kuburan itu. Mungkin ada sosok siluman, ada genderuwo, ada tuyul. Ya, kadang-kadang ada sosok siluman ular yang menguasai suatu pusaka. Salah satunya seperti itu sih. Tujuannya untuk ngajak komunikasi mereka apa? Kalau saya biasanya lebih ke mencoba menarik pusaka tersebut sih biasanya sih. Untuk minta pusaka dari Betul. mereka? Ada yang dapat, ada yang ngasih. Maksudnya benar dapat pusakanya? Dapat. Apa tuh? Biasa keris, batu. Cuma saat ini yang saya bawa sih keris. Keris. Saya boleh lihat kerisnya? Boleh. Boleh, saya ambil dulu mungkin. Boleh, silakan. Boleh silakan. Pocong. Pocong. Sosok pocong. Ngikutin dia atau yang dia panggil atau yang dia temui, Roy? Dia tuh udah dipanggil, udah ketemu, terus udah gitu memelihara. Jadi iya. Tapi jadi, dia emang senang ya melakukan hal itu ya. Kelihatannya jadi juga. memang itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi itu adalah satu kerisnya, kebiasaan. Oke, baik. Saya mencoba untuk berkomunikasi lagi melalui gambar ya. Apa yang saya lihat di kamu. Melihat makhluk aneh ya. Saya boleh nanya nggak, tujuan kamu datang kemari untuk apa sih sebenarnya? Tujuan saya ya mungkin lebih banyak belajar sama Roy mungkin ya, yang lebih ahli untuk sharing aja. Saya bukan seorang guru. Saya hanyalah indigo biasa yang tidak bisa apa-apa. Saya bukan seorang dukun. Saya hanyalah anak-anak yang
Ya terkadang saya juga childish dan saya merasa bukan aku yang harus jadi satu panutan, tapi yang di atas yang menjadi panutan. Karena saya hanya sebagai Jembatan. saya tidak punya kuasa atas apa yang kamu lakukan, tapi saya hanya bisa membantu sekedar sebagai porsi indigo. Itu yang saya lihat. Wajahnya ada 2 gitu. Iya, wajahnya ada 2. Yang satunya rusak juga kebakar. Mohon maaf sekali. Kamu pernah kecelakaan dalam mobil ya? Enggak. Kok saya ngeliat ada bentuk mobil di sini dan Enggak sih. Belum. kaca bling-blingnya masuk gitu. Belum. Enggak pernah. Gak pernah ya? Syukur kalau kayak gitu. Karena memang kamu riskan sekali dengan Itu tadi dia bilang belum terjadi, maksudnya akan terjadi. Kenapa Roy ke arah melihatnya ada kecelakaan mobil? karena dia tuh kayak jadikan mangsa atau tumbal atas barang-barang yang dia miliki. Ini kok saya nggak yakin ya, cuma satu. Ada lagi yang banyak Di tampaknya. rumah ya, Mas? Iya, di rumah. Enggak, kamu bohong sama saya. Saya lihat kamu bawa. Bolehkah saya lihat? Ada satu sih di ini. Saya keluarkan semua. Bawa semuanya Di aja, menembus Mas. mata batin semua harus clear, terbuka, dan tidak ada embel-embel. Apa dan apa? Ini ada isinya, Roy. Ada. Ada yang ngikutin benda ini. Iya. Udah gede banget. Lebih Kasus besar. yang pernah saya tanganin. Ini dapetnya dari Dapat mana, dari mana? Mas? Ini kebetulan salah satu pasien saya, ini ada kodamnya, ada jinnya, dia merasa dihantui oleh benda ini. Yang sebenarnya sih ini warisan dari nenek moyangnya, cuma menjadikan rumahnya tersebut jadi panas. Jadi dititipkan maksudnya. Iya, jadi saya netralisir, saya bawa seperti itu. Buat apa, Mas, dibawa? Untuk ya di saya lebih aman daripada di pasien saya seperti itu. Jadi Emang ada kalau di ruang dia? khusus. Kalau Kalau di di dia dia sangat mengganggu kesehatannya nanti keluarganya. Ada efeknya gitu. Ya, ada efeknya betul. Ya, saya lihat di kamu juga nggak cocok sih sebenarnya. Nggak cocok katanya Mas Thomas tuh. Harusnya kamu lebih bisa memilah dan memilih. Ayo, udah kayak gini gimana? Lebih bahaya ya. Serem ya. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Di sini ada urat-uratnya. Dia jadi di kulit itu keluar urat-urat gitu ya? Iya, bener banget. Ini sosok ini kayaknya jahat banget gitu. Iya. Ada di dia atau lihat ini ada di mana? Kenapa bisa gambar makhluk ini? Saya ngelihat dia tuh langsung lihat ini. Saya curiga ini adalah salah satu penunggu dari jimat-jimat tersebut. Apakah Mas Thomas ya Ya, sudah pernah diperlihatkan ini? sudah. Sudah pernah diperlihatkan tapi masih belum ini ya. Belum tobat-tobat ya. Kalau lihat rambutnya kayak kuntilanak ya. Iya, tapi bukan Mukanya kuntilanak. hancur gitu. Mukanya hancur. Tapi bukan kuntilanak, Roy. Tapi bukan kuntilanak. Saya ngelihat di sini ini energinya powerful sekali dan luar biasa. Oke, saya mau tanya deh sama Anda, Mas Thomas. Ini kalau makhluk-makhluk ini dihilangkan dari hidup Anda, bersedia nggak? Nggak masalah saya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti dengan begitu Mas Thomas juga tidak lagi menjadi paranormal maksudnya gitu loh. Menjauhi semua seperti ini, Mas Thomas mau nggak? Kalau saya sih emang sudah membungkus benda-benda ini di suatu tempat yang ibaratnya steril, yang aman, dan udah nggak saya pergunakan, jadi lebih kepada doa sih saat ini. Oh, oke. Pergunakan doa
mempergunakan doa, tapi nggak sinkron ya dengan apa yang saya lihat. Saya ngeliat ada perempuan rambutnya panjang, tapi mukanya muka ancur-ancur begini. Jangan-jangan Ada, saya mau nanya lagi, kamu tahu kata kunci api? apa hubungannya dengan api? Apakah ada pernah kebakaran kah? Enggak. Saya melihat di sini ada banyak sekali gambaran-gambaran yang aneh. Dia berasal dari rumah seberang atau yang melintas seperti itu, dan ini juga tampaknya mendiami itu karena udah nggak punya rumah lagi. Seperti itu maksud saya. Kamu ngerti maksud saya apa? Iya, paham. Jadi Thomas bisa ngerasain makhluk-makhluk ini hadir gitu, Roy. Iya, Thomas bisa ngerasain makhluknya hadir. Anda sepertinya nyaman ya walaupun mereka hadir gitu ya. Mereka hadir untuk di batas-batas tertentu. Jadi ada memang suatu ruangan isolasi. Jadi tidak lebih untuk bisa keluar. Oh, jadi ada ruangan khusus. Betul. Supaya tidak mengganggu. Saya khawatir. Kamu sudah berkeluarga belum? Sudah. Dan anak kamu berapa? 3. Kamu tahu kan efeknya ke anak-anak. Kalau misalnya kamu udah nggak ada, ini akan menjalar ke anak-anak sampai ke akar-akarnya. Dan ini menyeramkan sekali loh gambarnya. Dampaknya ke keluarga jadi. Dampaknya ke keluarga karena udah nggak bisa, siapa aja yang bisa untuk dia butuh ritual gitu loh. Bisa ke anak. Saya sih pesenin buru-buru cuci tangan, hapuskan itu. Kalau bisa seperti itu. Saya lihat ada efek ilmu negatif yang muncul kalau ini tuh dibuka gitu loh. Apanya maksudnya? Ini saya khawatir sekali. Apa kalau ini dibuka akan bahaya atau tidak ya? Ini golok-golok kerisnya ini Betul. Saya apa pengen- nggak mendingan jangan dibuka, Roy? Saya boleh redupkan lampu. Mau dibuka, Roy? Senjata Iya, tajam kalau senjata misalnya tajam. nanti dikuasai oleh makhluk-makhluk ini Iya. bisa membahayakan kita semua. Membahayakan pastinya. Saya butuh teman saya, Tina dan Sachi. Mana? Saya tidak menantang. Saya mohon maaf sekali, mohon izin. Saya hanya ingin berkomunikasi dan menyelamatkan Mas Thomas. Sebenarnya ada apa sih, dan sampai kapan ini masalah akan terus berlanjut dan kapan berakhirnya? Maka dari itu saya ingin tahu kehadiran makhluk gaib di sini yang kamu piara, apakah bisa diajak komunikasi? Itu sih. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ngetes sama sekali. Karena saya care, jadinya saya ini, dan saya ingin mengundang teman-teman boneka saya. Jadi dia masuk nanti ya Kak ke boneka gitu. Bonekaku ini teman-teman baik aku. Takutnya dia ntar keluar masuk gitu loh. Mas Bayu, Jangan. Nah, taruhnya ini gini ya. Mas Bayu. Aduh, Kakak aku takut. Ini bunyi sendiri Kak, kalau kadang tiba-tiba nih suka bunyi-bunyi. Hai. Halo. Hai, cantik banget ini. Iya, halo. Dia nggak bisa duduk. Namanya siapa Kak? Ini Sachi. Sachi. Sachi, yang ini Agustina. Agustina. Tina. Oh, ada suara lagu ya? Iya. Lagu dari mana tuh? kayak ada yang nyanyi ya? Bukan. Musik. Lagu. Iya, Kayak kayak ada yang nyanyi. Saya butuh lilin. lilin. Kamu nggak takut kan, Bayu? Mas Bayu takut nggak? Em, Kan ada kita semua. Nggak usah takut. ya kalau yang kayak gini-gini. Sudah di samping Roy. Hah? Sudah ada di samping Roy. Ada di mana? Di samping Roy. Di sebelah sini. Iya. Perkenalkan, nama saya Roy Kiyoshi.
Dia mau kamu yang membaca. Oh, saya mau apa yang kamu dengar dari beliau, misalnya Eyang. Eyang. Membaca dalam arti Apa yang kamu dapatkan dari beliau tentang saya? Informasi Tentang apa yang Diketahui dia, gitu dia, maksudnya. dia kasih tahu ke kita tuh apa? Apa yang dia sampaikan? Apa yang dia sampaikan untuk saya? Maksudnya seperti itu. saya ngebaca di boneka yang besar ada sosok makhluk seperti badan besar. Kalau yang kecil itu seperti anak-anak. Itu yang saya lihat. Di rumah saya memang ada sih. Itu betul sekali, dan saya pasang 2 karena balkon 1, kamar saya 1, ada 2. Untuk pagar itu ya. Hah? Untuk lebih ke pagar rumah. Iya, untuk pagar satunya ke hitam yang gede, yang satunya lagi putih. Itu sih, itu yang saya. Apalagi yang kamu bisa baca dari Saya bisa baca Mbak? aura Mas Roy itu merah agak kehitaman, yaitu salah satu manifestasi dari makhluk tersebut juga sih. Artinya Mas Roy kalau sudah marah itu luar biasa, Oh, emosinya suka tidak terkendali. tapi kan dia bilang nggak saya orangnya baik atau tidak. Iya baik, cuma kalau sudah benar-benar emosi luar biasa. Ya, baiklah, lolos ujian. Tantangan kedua, buka yang gede. Yang ini kamu singkirkan ya. Taruh di mana dulu? Ya, taruh di situ nggak apa-apa. Karena kita nggak pernah tahu kalau ada yang kemasukan ambil pisau, Iya. tiba-tiba nyakitin diri sendiri gimana? Aduh. Ini tunggu sebentar ya. Jangan ke area penonton. Saya pastikan jangan ke sini juga. Ada darahnya? Saya bilang ini kasus. Kasus. Maksud? Dulunya ya dipakai untuk Anda berapa? enggak, bukan sebelumnya dari Ini kan pasien punya saya. pasiennya. Tunggu. Itu darah beneran asli yang dari Tempo. Iya. Dan sudah mengering. Jadi pasien Coba yang bisa datang taruh ini sini. yang punya golok ini. Betul. Minta saya singkirkan. Mas bisa taruh sini? Mas katanya taruh. Astaga. Boleh saya minta glove? Sebentar. Saya bersama teman-teman saya yang akan di sini. Roy, Iya. ini apa nggak sebaiknya dimasukin aja ke dalam sana, ke dalam sarung atau sangkurnya ya? Iya. Biar takutnya justru kalau dia nggak bisa ngendaliin ada penonton yang kenapa-napa, ini Kebacok. udah pernah makan korban. Iya benar. Saya sendiri pun sempat pernah jadi korban. Enggak. Kamu tenang ya, saya tidak akan melukai dan apapun. Main periksa aja lah, Bayu. Kayak masih baru ya? Padahal udah lama, Mas. Kamu ngelakuin itu seminggu yang lalu ada ya? Doain. Enggak. Udah lama. Ini udah saya simpen. Baiklah, simpan kembali. Roy, Ya, apa yang kamu lihat dari senjata ini, Roy? terang. Karena ada darahnya. Diam-diam bagaikan bius dan menghasut orang juga. Maksudnya diam-diam tapi mematikan. Saya ngelihat kayak seperti Langsung itu. ke orangnya gitu, Iya, kenain langsung ke orangnya. Ini berhubungan dengan hal mistis dan gaib. Jadi orang itu kayak nggak dibacok. Oh, lagi diam, tiba-tiba Tapi sakit. diem kok orang itu kena angin duduk atau meninggal Oh. diadakan. Itu betul. Betul. Ini Seperti dia yang saya minta banget dengan sangat banget. Coba untuk tidak melakukan itu karena kalau kamu punya kemampuan gunain yang baik itu bisa jadi baik. Saya mungkin mungkin gampang ngomong ini tapi please dengerin saya. Kita ini kayak saya yang putih, kamu yang hitam. Saya white magic, kamu black magic. Kita bisa menggunakan power kita kayak mutant gitu. Tapi
tolong gunain yang bagus. Gitu. Dan terakhir banget nih, saya tuh penasaran banget nih tujuannya Mas Thomas ya. Apa sih sebenarnya kemari yang paling mendasar gitu? Pengen ketemu Roy Kiyoshi gitu. Buat saya sih ya untuk sharing, saling cerita aja. Oh iya, oh berarti share ya. Betul, Share. share aja apa yang Roy punya, apa yang saya punya, mungkin kita bisa sharing. Pastinya. Semoga mudah-mudahan bermanfaat sharingan kita. Roy, Ya. ini dengan dia masih menyimpan benda-benda ini berarti makhluk-makhluk ini masih ada dong di dia, di Thomas. Masih ada Ada. justru. Di rumahnya lebih banyak lagi. Bener kan di rumah kamu koleksi benda-benda tajam kan? Betul. Saya juga lihat di dalam dinding-dindingnya ada kayak pajangan-pajangan apa itu. Kayak mandau atau apa. Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi Itu gini ada- Bayu. Semua Iya. senjata tajam. iya. Betul. Itu ada yang Penunggunya juga ya, Ada Mas? penunggunya. diamin di situ, di senjata-senjata itu. Betul sekali. Betul, sangat betul sekali. Ada masih nyaman dengan makhluk-makhluk ini? Nah, sudah saya bilang, jadi ada ruang khusus terisolir. Jadi dia tidak nggak bisa Cuma keluar. terisolir, tapi Iya. nggak apa-apa, nggak ada Nggak masalah. apa-apa. Kalau misalnya memang harus diambil dan disita Roy, gimana supaya bisa bersih? Emang itu aman diisolir kayak gitu, Roy? Cukup aman, tetapi dia menggunakannya sih harusnya ya dia lebih bijak. Ada ruang isolasi kan sebenarnya Ada. kata Betul. dia kan. Ruang karantina atau ruang isolasi kan. Ini apa nggak sebaiknya diambil aja barang-barang ini? Keputusan Mas Iya, Thomas. tergantung dari tergantung Mas dia. Thomas. Yang dikhawatirkan karena aku nambahin ya. Iya boleh. Tadi kan takutnya nanti berefek kepada punya anak, ke generasi Iya. berikutnya, itu yang dikhawatirkan. Keluarganya kan yang Misalkan kita digangguin. nggak tahu ada resiko di depan ada apa, Mas Thomas, sesuatu terjadi sakit atau apa, belum sempat menyampaikan ke anak masih kecil, tiba-tiba nanti inilah yang akan mereka bagaimana gitu dengan Kalau caranya menurut saya mereka. sih lebih aman di saya daripada Iya. takut di Roy, ntar malah Roy yang kenapa-napa. Saya sih khawatirnya malah seperti itu. Betul. Aku kasih tahu. Selama kamu nggak gunain, ya udah biarin aja. Betul. Simpen dalam-dalam dan kubur di dalam lemari atau apapun yang nggak bisa dicari lagi, biar lupa. Saya nggak mau kamu main gitu-gituan karena banyak korban yang akan muncul, termasuk dari keluarga kamu sendiri. Mending keluarga yang jauh. Ini keluarga inti loh. Iya, betul. Itu bahaya sekali. Ya. Terima kasih. Banyak beribadah juga ya, Mas Thomas. Pasti. Mungkin kamu ada Pasti. tambahan? Ada yang mau disampaikan? Yang jelas selalu pergunakan, tapi aku tadi ngelihat dari penjelasannya Mas Thomas bagus kan. Selama ini dia tidak mau disuruh sama orang untuk melukai orang lain. Betul. Gitu. Itu aja, imannya ya Mas diperkuat lagi supaya hanya untuk pengobatan dan doa-doa. Kalau bisa yang tadi jangan digunakan. Dengan doa semuanya pasti bisa dipermudah. Itu aja. Pasti. Ada lagi, Roy? Nggak ada. Sudah. Oke. Mas Thomas, terima kasih Oke. udah berbagi Makasih. cerita. Ya, hati-hati Jangan ya. lupa itu Iya, siap. digunakan, bukan digunakan tapi disimpan dan kelebihannya Iya. Mas Thomas digunakan untuk kebaikan. Ya, mudah-mudahan bisa melindungi keluarganya juga. Terima kasih. Oke. Terima Anda kasih. Terima kasih, Mas Thomas. Terima kasih sekali telah berbagi cerita. Oke, terima kasih. Ya. Keahlian yang Anda miliki bukanlah milik Anda sepenuhnya. Semua itu adalah anugerah yang harus Anda pelihara. Dan jangan pernah merasa hebat dengan apa yang Anda punya, karena kelak segala sesuatu akan kembali kepadanya. Berikutnya akan kami hadirkan seseorang yang mengaku sebagai pengabdi iblis. Malam hari ini, dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan, Cepi. Silakan Cepi. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Informasi yang kami dapat Anda adalah pengabdi iblis. Iblis. Benar sekali.
Maksudnya pengabdi iblis? Saya dulu adalah orang yang sangat pendiam, sering dikucilkan. Akhirnya saya sering menyendiri. Dan karena saya sering menyendiri, saya sering pergi ke tempat-tempat yang sangat-sangat mengerikan. Di sana saya sering mendengar sesuatu. Akhirnya saya tertarik, ingin kenal dengan makhluk lain lebih dekat. Karena menurut saya makhluk lain lebih enak diajak berteman dibanding orang-orang yang gak jelas seperti orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi tujuan Anda datang ke sini untuk apa sebenarnya? Saya ingin bertemu dengan Roy. Untuk apa? Saya ngelihat di televisi teman Roy itu banyak. Saya pengen lihat aja. Oke. Kalau Langsung. sudah Dan tahu, sekarang saya lihat memang ada beberapa teman Roy di sini. oke. Sudah lihat? Sudah tahu? Terus? Dan Roy harus tahu saya. Untuk apa? Biar Roy tahu siapa saya dan saya tahu siapa Roy. Setelah itu? Ya, saya pengen mengenal Roy lebih jauh. Saya tidak tahu Roy itu seperti apa. Saya cuma mau memastikan sebelum saya undang Roy Kiyoshi dan dia datang ke tengah-tengah kita, saya nggak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi di sini. Betul. Ya? Siap. Iya. Oke. Anda bisa langsung ngobrol ya, Dijaga ya, Mas. cerita, langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cepi, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 1983. Tinggal di rumah bernomor 479. Saya melihat dia menyembah sosok iblis. Dia bisa mengendalikan bangsa jin. Saya melihat ada banyak korban yang ditumbalkan sebagai persembahan. Ada darah persembahan, ada kepala jenazah, dan tanah kuburan. Bau amis sangat menyengat sekali di hidung saya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Halo. Cepi. Ya. Tanggal lahir 20/12/1983. Nomor rumah 479. Pertama kali saya lihat Mas Cepi ya. Iya, Cepi. Cepi. Mas Cepi. Mas Cepi di sini saya ngelihat ada hawa penuh kemarahan. Dendam juga. Dan saya ngeliat ada energi seperti ini loh. Ini gue loh gitu. Gimana ya ngejelasin? Pengen nunjukin Show off? Iya, show. Pamer. Ini gue loh gitu. Aku bisa loh. Iya, kayak gitu. Aku bisa. Sebenarnya Aku berani. Aku betul. bisa. Dan saya menerawang kedalaman hati dia. Sebenarnya dia udah tertutup, tidak ada sama sekali rasa kasihan sih, sebenarnya udah nggak ada rasa apapun itu. Bener? Benar sekali, Roy. Itu yang Roy rasain. Dia tuh dendamnya kita aja nih, mungkin ya saya, kamu, Bayu. Kalau kita menyakiti dia gitu ya, dia bisa melakukan hal-hal yang gila gitu. Dan ritual pemujaan ini seperti ritual pemujaan iblis ya. Benar sekali. Semacam satu sekte gitu. Sekte komunitas. Saya tidak berani untuk menyebutkannya, tetapi saya yakin sekali pemirsa di rumah juga sudah menangkap apa yang saya maksud di sini, bahwa ada perkumpulan komunitasnya kamu.
Tapi saya lihat kamu kenapa ya marah-marah dan dendam seperti itu. Sebenarnya ada apa sih yang ingin saya bantu oleh Kiyoshi? Atau kamu tuh pengen seperti apa gitu? Yang saya rasakan, Roy dengan saya itu punya kesamaan. Roy juga mempunyai banyak teman kan? Punya. Satu, yang di atas, kuntilanak. Berbentuk ular. Iya, betul sekali. Anak kecil. Terus yang di sini, yang gede tinggi hitam. Oke. Yang ular, anak kecil, kuntilanak itu memang benar. Tapi yang tinggi hitam saya tidak tahu. Apakah itu makhluk dari luar atau makhluk dari... Bentar dulu, saya mau tahu. Anda bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk yang Bisa. tadi yang Anda lihat? Bisa. Saya izinkan komunikasi dengan teman-teman saya. Ular namanya Siti Jasmia. Kemudian juga anak-anak kecil banyak kan. Saya sebut ada salah satu yang saya panggil Nui. Kemudian yang kuntilanak. Ya saya... ya. Silakan. Kamu kalau saya perbolehkan. Baiklah, saya akan coba berkomunikasi dengan salah satu teman Roy. Iya. Iya. Iya, Siti. Terima kasih. Ternyata kamu cukup baik, Roy. Kita punya kesamaan, tapi juga mempunyai perbedaan. Ternyata kamu punya hati yang cukup baik. Beda dengan saya. Oh, oke. Kamu versi hitamnya ya. Saya versi putihnya. Seperti itu ya. Yang saya rasakan. Ada rasa dendam sekali ingin dan ada ritual yang aneh. Ritual yang sungguh-sungguh aneh sekali. Ritual aneh. Ritual aneh. Di Jasmia. Bolehkah kamu ke situ? Oke, baik. Ular saya, piaraan saya ada di belakang kamu untuk jagain. Ya baik, saya dengar. Ya baik, saya mendengarkan suara-suara di sini, kuping saya seperti suara kayak dengungan keras sekali. Ini iblisnya udah menyatu dengan Mas Cepi. Iya. Ini tepat 1 bulan dalam ritual saya malam ini, Mas Roy. Jadi kalau diperbolehkan, di sini, di studio ini, saya ingin melakukan ritual saya malam ini. Wow, ritualnya seperti apa dulu? Saya ingin memakan kepala kambing. Tunggu, ini sebagian dari pemujaan? Gini, Roy. Iya. Ibarat seperti handphone. Energi negatif yang ada di tubuh saya harus dicas. Oh, Jadi setiap 1 bulan sekali, saya harus memakan kepala hewan. khususnya hewan apa aja tidak ada? Kambing. Khususnya tidak ada. Kambing. Kambing. Hanya kambing. Mentah saja. juga ya. Tapi harus berwarna hitam. Kambing hitam. Mentah ya, Mas? Itu yang- Makannya langsung mentah gitu. Mentah. Makan gitu-gitu tuh Langsung. Kalau bisa diizinkan, manggil, bisa saya akan ngecas, melakukannya di bisa sini. manggil energi negatif ya. Iya. Sebentar, saya tanya Ilmunya- dulu ilmunya penghuni dia di sini. Jadi nambah. Saya tanya dulu ya, apakah boleh diizinkan oleh penghuni di sini untuk melakukan ritual? Penghuni di studio. Studio banyak penghuninya. Boleh, silakan. Gak apa-apa. Boleh. Boleh, silakan. Roy, Dia mau- saya cuma mau make sure ya semuanya. Ini bahaya nggak? Bahaya. What do you mean bahaya? In terms of apa?
dia akan ngamuk atau enggak. ada korban atau ada? I don't know. I'm not sure. Dia enggak sih ya? Enggak. Enggak. Dia cuma ingin bersosialisasi Enggak, gitu enggak dengan apa-apa. caranya. Jadi nggak akan bahaya. Yakin? Bayu dekat sih. It's okay. We Ya, nggak have to apa-apa. appreciate people juga sih sometimes. Yeah. They want to show off. Yeah, it's okay sometimes. Bayu, kamu jijik ngeliat saya. Biasa aja. Bayu, jujur, Hmm. kamu jijik ngeliat saya. Oke, gini. Saya mungkin jijik karena sikap Anda tidak seperti manusia yang biasa saya kenal. Tapi saya tidak musuhin Anda. Itu yang saya suka dari Anda, sebuah kejujuran. Oke. Yang kamu mau lakuin malam ini apa dengan bawa itu? Saya akan memakan kepala kambing ini. Kepala kambing. Wow. Ini artinya kalau kamu makan berarti ini Energi saya akan bertambah. Karena berarti nanti semua iblisnya turun ke sini dong. saya hanya membawa 9 teman. 9. Baiklah. Jika saya tidak melakukan ritual ini dalam 1 bulan, sekali itu, nanti kekuatan saya akan berkurang. Yang ingin jahat sama saya itu tidak 1-2 orang, Roy. Iya. Jika mereka ngirim jin kepada saya, jinnya yang saya bunuh. Dia selalu mikir negatif orang gitu ya. Orang tuh kayaknya semua jahat ketemu nih. Boleh saya mulai? Silakan. Butuh piring atau apa? Kambing beneran. Kepala kambing. Wow. Tunggu sebentar. Ntar Tunggu. dulu, Mas. Mas, Tunggu. Ini ini kepala kambing. Ya, kepala kambing hitam. Kepala kambing hitam. Iya. Lalu setelah biasanya memakan kepala kambing, apa yang dilakukan? Tuh, jelaskan saya satu persatu. Makna dari kepala kambing ini artinya kepala setan ya. Iblis ya. Kan bertanduk kan sebenarnya. Dan saya merasakan energi kamu berubah jadi iblis banget loh, demonik. Silakan kalau kamu pengen lakukan Iya. apapun. Dia mau makan. Kamu mau? Ada yang mau? Bayu bisa kembali ke tempat yang baik. Mas Bayu. Sini. enggak. Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Selesai, Mas Roy. Udah nggak apa-apa. Terima kasih mengizinkan saya, Mas Roy. Iya, terima kasih sama-sama telah berbagi cerita. Jangan ditutup, nggak apa-apa. Buka aja. Masih fresh banget ya? Ya, masih baru. Memang harus baru, Roy. Oke, ditaruh di meja aja biarin. Deh. Nggak usah di atas kain. Itu kainnya boleh diambil. Iya, kainnya boleh diambil. Di atas meja aja langsung. Nah, gitu. Nah. Bayu, coba kamu lihat dulu sebentar. Hah? Lihat. Dia nggak berani, Kak. Tampaknya Tuh, ada sesuatu ya yang Mas cepi ya Cepi. terhadap Bayu tampaknya. Ada yang bau kok sih? Bau bagi Anda.
Saya pastikan setelah makan kepala kambing ini kamu akan jadi super powerful. Semakin ilmunya semakin nambah kekuatannya sih. Itu Bener, yang saya rasakan. Bener, Roy. Saya mau tahu waktu dia makan ini, itu yang makan dia atau makhluk lain atau Sebenarnya dia yang makan. Karena kan udah bersatu sama iblis, jadi udah nggak bisa dibedain yang iblis yang mana, yang orang yang mana. Ini saya ngeliat bener-bener luar biasa serem. Tapi saya lihat ada bentrokan energi antara Mas Cepi ya dengan Bayu. Kamu warnanya merah, dia warnanya merah. Tampaknya Bayu juga ada rasa penolakan di sini. Aura kita hijau dan biru, merah dan merah. Dari awal saya sudah tahu, Roy. Makanya saya tanyakan sama dia. Apakah dia jijik sama saya? Ini bukan jijik sih sebenarnya. Mas Bayu kenapa? Kan masalahnya manusia tidak semua orang bisa menerima atau melihat hal-hal yang kayak gini kan. Ini hal yang di luar nalar pikiran. Nah Mas Bayu itu kan orangnya juga flat gitu kan, yang lempeng lurus, bukan berarti tidak suka seperti itu. Kalau saya tangkap ya dari auranya si Mas Cepi dan Mas Bayunya ada rasa self defense juga. Iya sih, saya ngelihat tampaknya itu kepala kambingnya kayak loncat ke Bayu. Roy, boleh dilihat nggak takutnya beneran loncat? Sudah dipastikan meninggal dunia. Nggak mau What? pegang dulu, dicek. Pegang? Nih? Dicek aman. Aman? Nggak. Aman? Aman, nggak apa-apa. Aman sih nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Nggak akan gerak sendiri, Pak. Iya. Saya butuh glove. Apa Roy? Gloves. Sarung tangan. Buat Double 2 ya. Saya sih mungkin kamu ada yang ingin disampaikan pada Bayu atau seperti apa, karena saya ngelihat dari tadi kan saya sudah di ini nih di Siti Jasmia bilang saya baik gitu kan, saya cukup baik terhadap orang, namun seperti apa dan apa teman-temannya. Nah saya tuh penasaran kenapa kamu punya aura itu nge-clash banget dengan Bayu, kayak saya ngerasa kamu nggak suka sama Bayu gitu, sedangkan Bayu adalah partner saya. Itu sih, itu yang saya rasakan sih, kayak benci banget sama dia gitu. Apakah itu betul? Iya. saya mau tahu, Mas Cepi, apa masalahnya sama saya? Saya sebenarnya nggak ada masalah Nggak ada personal. Kamu nggak ada masalah, tapi dari hati kamu ngeliat jijik ngeliat saya. Terus Anda marah sama saya? Iya. Tapi Oke. untung Anda jujur sama saya. Kalau Anda tidak jujur, yang di belakang Anda tadi udah Anda. Saya orangnya cepat tersinggung. Tapi Oke. Kalau saya bikin Anda tersinggung, saya minta maaf ya, Mas Cepi. Tapi memang buat saya ini sesuatu yang di luar akal sehat saya. Saya nggak pernah ketemu dengan manusia yang seperti ini. Jadi saya minta maaf kalau bikin Anda tersinggung. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Anda. iya. Ada yang mau disampaikan nggak, Asri? Buat Iya, seperti Aku sih jujurnya
ya sama ya sebelumnya seperti Mas Bayu minta maaf. Rasa iba Mas gitu. Kalau aku sendiri sih ngelihat seperti ini Mas Cepi. Rasa iba aja. Iya benar Mbak. Itu. Tapi yang namanya manusia, Iba. jalan hidupnya beda-beda Mbak. Iya. Makanya monggo-monggo aja kalau memang nyaman gitu kan. Sebenarnya ini kan sangat tidak boleh dilakukan. Karena di keluarga kalaupun tidak mengetahui, pasti lambat laun di orang-orang terdekat Mas Cepi akan tahu gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari kebiasaan kita pada umumnya. Itu yang membuat kekhawatiran ya nantinya, apalagi nanti berumah tangga. Oh my goodness. No way. Anak. Kenapa Karo? Oh my god. Kambing baru sih, ini kambing baru tadi. Hah? Kambing baru. Saya mencium bau darah amis sekali. Iya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat, tapi saya tidak suka darah. Saya vegetarian sudah lama tidak. Makan daging. Sudah lama tidak makan daging dan dari 2006, which is berarti udah 20 tahun ya. Iya. 2006 ke 2018 berapa sih? 12 tahun lah, sekitar segitu. Jadi Lama saya tidak, banget. ya udah lama lah, intinya saya jadi gak bisa cium bau darah. Seperti itu. Itu sih membuat saya menjadi gitu. Bukannya tidak suka sama kamu, tidak, tapi baunya amis. Saya ngerasa saya perlu netralisir nih supaya hawanya nggak tegang kayak gini. Soalnya ada kamu tuh di hati kamu, saya mendengar bisikan gini, Bayu. Tapi tolong dengerin pengertian saya. Semua orang nggak bisa, semua orang punya nalar akal sehat juga. Jadi kita punya masing-masing planet. Saya minta garam dan apa namanya, daun bunga 7 rupa atau daun-daunan bunga 7 rupa dan garam. Ya. Ada apa kamu lihat ke atas? Yang tadi. Bayu duduknya situ lagi aja kamu. Kenapa? Aman kok Bayu. Ini maaf Darah. cacing bukan? Darah kepala tadi jatuh. Mohon maaf, saya minta sarung tangan lagi satu. Kenapa? Roy, saya Ya. ingin bertanya, Boleh. apakah teman-temanmu itu bisa kau kendalikan? Bisa. Kalau aku nggak bisa ngendalin teman-teman aku pasti nggak ada hari ini. Aku pasti udah jadi di rumah sakit jiwa, atau aku marah-marah banting-banting barang, aku santet-santet orang nggak jelas. Saya punya strata atau kasta yang menurut saya darahnya saya bukan tipikal orang yang marah-marah seperti itu. Itu yang saya rasakan. Itu yang kamu rasain. Mempunyai persamaan tapi kita juga punya perbedaan. Iya, yang mungkin tadi ya persamaan yang sama, tapi saya putih, kamu hitam, seperti itu. Black magic, saya pakai white magic. Oke, ini mau diapain, Ron? Netralisir. Ini saya lakuin penetralisiran. Saya sebenarnya kurang apa ya, bukan kurang setuju, itu sebenarnya saya lihat masih ada dendam. Oh iya, saya ngeliat masih ada dendam di perasaannya Mas Cepi ya terhadap Bayu. Bayu saya nangkep pikirannya ini nih, nangkep pikirannya si Mas Cepi untuk kamu ngangkat kepala kambing ini. Benar. Benar? Benar sekali. Tuh kan, udah nggak apa-apa lah untuk appreciate. Nggak berani, dia nggak berani. Saya membaca pikiran kamu. Cuma ngangkat doang.
Oh, kamu pakai gloves ya? Tiger glove. Gloves. Anda jijik sama saya? Saya melakukan, ya mungkin tidak jijik. Kita melakukan penetralisiran dulu ya, biar tidak ada hawa kebencian atau hawa. Silahkan, Mas Bayu. Ya. Iya. Mas Cepi ya? Cepi. Cepinya ini marah banget nih sama Bayu, saya lihatnya. Dan Bayu tuh nggak ada maksud apa-apa, Mas. Masnya jangan tersinggung atas nama Roy Kiyoshi. Saya yang minta maaf, nggak apa-apa. Tapi tampaknya kamu disuruh pegang nih sama dia. Di isi kepala otak saya membaca dia. Dia pengen kamu pegang kepalanya sebagai simbol perdamaian. Dan diangkat. Dan diangkat. Iya, dan diangkat. Saya persilakan. Pakai glove-nya. Roy, maaf ya, Cepi bukan yang menyinggung, tapi saya mau mastiin sama Roy ini aman. Aman. Are you okay, Bayu? You're not okay. Gimana dong? Tantangan yang diberikan pada Mas Cepi sangat dahsyat banget pada Bayu karena Bayu tidak biasa dengan hal-hal seperti ini. Betul. Dibarengin mungkin. Megangnya dibarengin. Oh, udah. Udah. Diangkat gitu ya? Diangkat aja. Angkat kupingnya apa tanduknya? Nggak apa-apa diangkat. Oh. Diliatin ke kamera. Silakan, Mas. Abis diangkat terus apa? Diletakkan kembali. Anda maafin saya. Iya, saya maafin Anda. Aman, Bayu. Dan Anda maafin semua orang yang pernah bikin Anda sakit hati. Kalau itu saya tidak jamin. Malam ini urusan saya sama Anda. Saya cuma minta jaminan itu doang. Kalau saya pegang itu, Anda mau maafin semua orang yang pernah bikin Anda sakit hati? Saya akan berusaha. Tapi saya tidak janji. Iya, baik. Tenang. Aman. Mas Cepi, kendalikan juga. Sabar, pelan-pelan. Tenang-tenang dulu. Bayu, ngelakuin aja untuk supaya dia agak redam. Dia tuh pernah dendam. Kenapa, Bayu? Dingin banget. Aduh. Dingin. Udah ya? Terima kasih. Gini Mas Roy, ada yang pengen saya jelasin. Boleh. Jika orang di sekitar saya melakukan apa yang seperti Mas Bayu lakukan, menyadari kesalahannya, saya tidak ada dendam. Dan saya tidak perlu ngirim santet. Tapi perbuatan yang kamu lakukan udah terlanjur basah banget loh. Buru-buru tobat loh, Mas. Sayang banget. Saya ngerti sih posisi Bayu atau posisi orang lain. Mereka kan terkadang polos untuk bertanya. Gitu. Sebenarnya polos untuk bertanya gitu. Jadinya kesannya malah ngeremehin padahal sebenarnya enggak gitu. Mas jangan berdiri di sana, Mas. Terima kasih.
Sepertinya saya harus ya. Iya. Mas Bayu, aku baca pikiran dia, Bayu. Dia tuh orangnya nyimpennya kalau udah satu kesalahan, Bayu. Kalau aku nih ada orang sebelah aku bully aku atau apa, sehari 2 hari aku nggak nyimpen, aku lupa. Nah ini saya lihat dia nyimpen dia marah hal kecil doang ada, tapi bisa sampai 365 hari gitu, 1 tahun gitu dan segala macam. Agak sedikit bahaya sih. Mohon maaf ya Mas Cepi, saya lihat dia baik, nggak ganggu kamu, dan sepertinya partisipannya perlu dirangkul dan butuh kasih sayang, dan Bayu tampaknya harus merangkul si partisipannya karena memang dia butuh kasih sayang gitu. Dia panas dan minyak dan api kita jangan tambahin minyak goreng bensin, nanti akan tambah parah. Sebaiknya kita yang mempunyai akal sehat nih, Bayu, Roy, Asik, itu lebih ya udahlah kayak being yang honest. Ya udah honest, sincere, udah tulus dan rangkul. Apakah itu kan yang saya baca di pikiran saya kan betul benar kan? sekali. Benar sekali ya. Kalau Asri nambahin tadi kan dia cerita waktu Kak Roy belum datang, dia kan tidak ada ngerasa punya teman yang baik di sekitar Mas Cepi. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini, kita yang di sini sudah mendengarkan cerita dia, perlu kita aku ngerasa iba kan harus lebih ngerangkul gitu loh, bersahabat, berteman, nggak apa-apa. Toh dia juga sebetulnya dia orang baik sih, gitu, tidak ada orang jahat, gitu. Iya, Mas Cepi, saya tuh baca pikiran kamu. Oh benar-benar untuk si ini kamu ada 2 kubu nih. Kedua ya mereka ya, bisa begitu ya. Iya, karena yang satu berakal sehat, yang satunya lagi di luar nalar. Kita di tengah-tengah dong, Kak. Kita di tengah-tengah. Dan dia tuh sebenarnya minta dia kayak Bayu untuk peluk gitu, itu sangat seperti itu sih yang saya baca dari pikiran. Bersosialisasi di sini berarti. Betulkah? Betul sekali, Roy. Betul sekali katanya. Jadi Bayu, you know what? Mas Cepi, gini ya Mas Cepi, saya cuman mau nyampein sesuatu kalau kita kan mungkin kita nggak pernah tahu orang ke kita tuh seperti apa gitu sikapnya, cara mikirnya mereka seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kita nggak pernah sendiri loh Mas, selalu ada orang-orang yang peduli sama kita kok, selalu ada orang-orang yang mau yang terbaik itu buat kita. Jadi nggak perlu dendam, nggak perlu marah sama orang lain kalau menurut saya. Saya baru kenal sama Mas Cepi. Mungkin saya di awal tadi menilai Mas Cepi salah, gak suka, tersinggung dengan penilaian saya. Tapi gak ada saya maksudnya untuk ngejahatin Mas Cepi. Ya saya minta maaf, dan saya cuma mau Mas Cepi tahu kalau kita semua gak pernah sendiri, termasuk Anda. Anda gak pernah sendiri kok. Gak perlu berteman sama makhluk yang selain manusia gitu. Makhluk hidup ada banyak kok. Gak perlu sama makhluk-makhluk astral yang justru malah bikin kita nggak bisa mikir dengan logika. Saya sekali lagi minta maaf, oke? Kalau memang Anda mau berteman dengan saya, dengan Roy Kiyoshi, dengan Asri, kita sangat terbuka. Terbuka. Oke? Betul. Alhamdulillah. Aduh, salah. Setelah maaf saya potongnya. Setelah ritual biasanya kepala kambing itu dibuang kemana? Tidak dibuang, Roy. Jadi Simpan. Akan saya kubur di sekitar pekarangan rumah. dikubur di pekarangan rumah. Warga masyarakat tidak pernah tahu ya tentang ini. Tidak tahu. Dan saya menguburnya juga malam, Roy. Pulang dari sini langsung dikubur. Iya. Udah banyak kepala kambingnya dikubur di rumah. Udah. 100 lebih. Wow.
Tiap 1 bulan 1 kepala kambing ya kan Mas Cepi tadi bilang. Mas Cepi sebenarnya Udah lama Iya. juga. kalau ada dendam, ada tersinggung, ini susah cepet. Tapi semua maunya udah kita kasih tuh, udah kita ikutin, kita turutin harusnya. Ada banyak blood ya di badan kita dia. Di sini. Maksudnya darah kambingnya pas lagi makan belecetan di dalam bajunya. Jadi itu yang nyebabin mungkin warna-warna bercak-bercak merah. Setelah saya melakukan seperti ini, yang saya rasakan adalah sebuah ketenangan. Dan saya merasa lebih berenergi kembali. Lebih kuat gitu ya, lebih powerful. Saya menangkap maksudnya datang ke mata batin ingin menembus mata batin, ingin memberikan sharing tampaknya bahwa ternyata ada loh gue gitu, ini gue gitu. Karena dia nggak punya tempat sharing, Iya, karena dia nggak ada tahu tempat ke sharing. siapa cerita Betul soal sekali. ini. Tapi dengan adanya dia sharing, ini gue loh. Dengan sharing aja sebenarnya secara logika dia butuh kasih sayang tau. Karena Iya, kan ini attention perhatian. dilihat banyak orang. Itu secara logika nih ya. Ini gue loh. Ngapain dia kalau orang udah eksis, nggak usah kayak itu juga udah pasti sayang. Dia itu justru bentuk ini adalah proyeksi pikiran kesepian gitu. Betul. Dari kecil sampai dewasa tuh dia tidak bahagia kalau saya bilang. Betul. Betul sekali ya. Betul sekali, Roy. Nah itu jadi Ngerasa dia tuh dikucilkan, ngerasa nggak ada teman, teman jahat. jahat. Jadinya dia kayak nunjukin eksistensinya. Di Memang rumah nggak ada kan, salahnya sih. di rumah kan memang dia efek. sendirian juga kan, nggak punya adik, nggak punya kakak. Betul. Itu pengaruh Itu besar. Terpengaruh loh. Jadinya respon ketika dewasa ya jadi seperti ini gitu. Orang tua juga sibuk ya Mas ya. Iya. Orang tua sibuk di rumah juga. Mereka nggak peduli. Perhatian. Nggak peduli. Siapa? Orang tua nggak peduli. Orang tua nggak katanya. peduli sama. Iya Masnya. makanya, jadi ngerasa dia sendirian. Aduh, iya makanya. Jadi tuh Banyak saya faktor lihat ya. dia jadi cepet tersinggung, cepet marah karena nggak ada orang yang mau. Oke, sekarang saya tanya. Malam ini gimana rasanya? Masih punya rasa amarah, punya rasa dendam, Rasa amarah itu tetap ada. rasa kesel, Mungkin kadarnya mungkin sedikit menurun. rasa Hanya sedikit kesendirian itu menurun. masih ada. Masih ada. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang sayang, nggak ada yang Justru mau tahu. banyak yang benci sama saya. Kalau mereka udah benci, ya udah matiin aja. Tapi kan di ruangan ini justru Nggak ada siapa yang yang benci. benci Oh. sekarang? Saya tadi udah membuktikan kalau saya nggak benci. Roy harus membuktikan. Roy Hah? tidak belum membuktikan, dia sudah menunjukkan kepada saya. Roy baik, Asri juga, apalagi yang Anda mau? Roy, gini. Pikiran saya pengen berhenti dari seperti ini itu tetap ada. Tapi naluri di hati tetap. Cepi, mereka benci kamu. Cepi, mereka benci kamu. Ada kayak tuntunan gitu kali, ada ajakan ya seperti itu ya. Iya, Mas Cepi, kamu jangan dengerin bisikan-bisikan itu mindset yang nggak bagus. Cepi, dia nggak suka kamu. Kamu tulis di kamar mandi kamu, saya orang yang bahagia, saya positif. itu lebih saya bagus. senang Iya kan? dengan. Iya, kamu tahu nggak apa yang saya lakukan tiap pagi? Jadi setiap saya bangun pagi, saya selalu lihat, Motivasi. wah terima kasih ya, saya punya jari 10 masih lengkap. Jadi Terus happy. besoknya lagi, aku bedain lagi. Iya. Kaki. Oh. Gitu. Aku punya kaki yang lurus gitu. Soalnya kan, mohon maaf, terkadang orang ada ya. Banyak ya. Jadi terus besoknya lagi Roy bersyukur, wah ranjang Roy enak. Kayak gitu. Jadi everyday itu kayak ngerasa grateful, bersyukur. Jadi sebenarnya salah satu cara supaya dia menghilangkan rasa dendam, rasa marahnya adalah dengan bersyukur. Bersyukur. Mengetahui apa yang dia dapat kan. Yang Saya pernah rasanya pengen berhenti. Sampai kapan saya seperti ini? Tapi ada bisikan lagi ngomong. Bagaimana kalau orang jahat sama kamu? Bagaimana kalau orang jahat sama kamu? Apakah kamu siap seperti dulu? Jangan. Jadi, ya saya emosi kembali. Ya. Kamu nggak boleh terpengaruh dengan mindset. Apakah orang jahat? Tidak boleh. Itu Justru mungkin dari makhluk-makhluk yang dia Pasti temenin dong. itu. Iya, Pasti. Yang pengaruh, yang pengaruh. 9, yang ya pokoknya teman-temannya Mas Cepi. Betul. Tapi kalau teman-teman mempengaruhinya, namun Mas Cepinya kuat,
nggak akan ada terjadi apa-apa. Yang penting dari sini sih sebenarnya, dari cara berpikir kita. Kalau kita nilai diri kita bodoh, kurang beruntung setiap pagi, aduh kok gini ya, mengeluh, dendam dan segala macam, pasti itu. Ada yang masuk lagi ya tadi? Hah? Tangan ingin mendekat. Ada yang mendekat tadi. Tangannya di situ. Oh, ya gitu. Ubah mindset. Ngobrol maksudnya. Ya, Mas Cepi, ubah mindset pikiran. Percaya Tuhan? Percaya. Oke, saya cuma mau tahu itu aja sih. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan buat Mas Cepi berpikir lebih jernih lagi dan bersyukur sama apa yang sudah diberikan gitu. Kalau misalnya emang nggak tahu apa yang harus disyukuri, saran saya Mas ambil nafas dalam-dalam. Bayangin terus kalau nggak bisa nafas dalam-dalam. Saya rasa itu satu hal simpel yang harus disyukuri deh. Iya. Iya nggak sih? Betul. Banyak hal yang setiap hari aku bersyukur. Tiap hari. Walaupun di luar sana ada bulian, walaupun di luar sana Masalah, juga ya? ada orang kurang respect sama Roy atau apa. Ini bukan curhat ya, tapi Roy itu bisa bertahan karena karena memang Roy sendiri yang harus bertahan. Jadi orang yang sana ngeganggu, jangan kita yang ngerespon gitu, kepancing. Terpancing. Jadi sama aja dong kalau pancing juga, apa bedanya sama mereka tampilin yang udahlah, kayak hidup juga besok juga kita nggak pernah tahu, kita hidupnya ada di bawah atau kita meninggal, kita nggak tahu. Itu aja, bersyukur. Kalau ada orang yang jahat sama kamu, kamu termasuk kategori bully juga kan, dibully, dihina gitu. Udahlah, mau apa lagi lah. Besok kita nggak tahu kapan kita masih bisa sehat atau enggak. Betul. Mas Cepi, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Ingat sekali lagi bahwa Anda tidak sendiri dan kami semua mau menjadi teman Anda. Ya, boleh dibawa ini. Kainnya tadi ada. Boleh dibungkus kainnya di bawah, langsung dibawa. Oke. Serem ya. Kasihan. Oke. Terima Terima kasih, kasih, Mas Cepi. Terima kasih Mas Cepi telah berbagi cerita. Tiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tetapi dengan demikian, dia akan menemukan kebenaran di balik kesalahannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami hari ini adalah Thomas dan juga Cepi. Seorang paranormal yang justru keluarganya sering diganggu. Dan tadi Cepi yang selalu merasa sendirian, sering dibully, yang akhirnya membuat dia dendam dan malah berteman dengan iblis. Iya. Gimana Roy? Yang seperti ini harusnya diapain sih biar mereka nggak Dari salah? sebenarnya sih dari pemahaman pola pikirnya dulu yang udah jiwanya yang dibenerin dulu sih, Iya. baru bisa ngilangin itu-itunya gitu. Oke. Asri, Thomas sama Cepi, menurut kamu gimana tuh tanggapan? Tanggapan aku yang pertama, kalau Mas Thomas itu rada-rada bisa diredamkan. Dia katanya tidak lagi dengan alat-alat yang aneh, ya kan? Kayak kerisnya udah disimpan di isolasi. Justru dia sekarang dengan cara berdoa, dengan doa-doa. Tapi tetap itu kan sangat harusnya tidak boleh dilakukan gitu. Apapun Iya. itu penyimpangan, ya kan? Jadi kita kayaknya dengan begini bisa melakukan itu. Padahal menurut aku tidak seperti itu. Apa yang kita dipikir bisa lakukan ya lakukan, tapi tidak dengan cara yang aneh-aneh dengan minta tolong ke paranormal seperti Mas Thomas. Kalau yang kedua ini justru iba banget ya Kak gitu. Dia ngerasa kesepian, tidak punya adik atau kakak. Di rumah pun dia ngerasa orang tuanya tidak peduli gitu. Seolah-olah hidupnya tuh buktikan ke Iya, orang lain. Gitu. itu pengaruh mungkin dia, maaf ya, bukannya di sini menyalahkan kedua orang tuanya Mas Cepi, justru harusnya dirangkul di orang-orang terdekat dulu, gitu. Dibenahin dulu, dikasih tahu pengarahan dulu, gitu. Mudah-mudahan sih kalau kita ketemu
ketemu sama orang-orang itu bisa kita rangkul. Iya, betul. Supaya nggak salah jalan lagi kali ya. Betul. Iya, saya lihat Bayu cukup sabar juga tadi untuk menangani orang yang Sabar. Tadi sabar hampir udah, gila. Aduh. ini gimana ini? Iya. Ini gimana ini? Udah bukan sabar lagi, bukannya sabar. Gue nggak tahu harus ngapain gitu. Iya sih. Ya udah kalau gitu Asri, terima kasih Sama-sama sudah Mas hadir. Bayu, Sukses untuk sama-sama. semua karirnya. Kak Roy, makasih juga. Terima kasih juga, Diundang sama-sama. lagi ke Terima sini. kasih udah menjelaskan buat Betul. saya dan semua yang ada di sini juga dan pemirsa di rumah. Pemirsa, jangan pernah merasa bangga atas apa yang telah Anda perbuat, tapi tumbuhkanlah kerendahan hati yang ada di balik kebanggaan yang Anda rasakan. Kisah-kisah menarik selanjutnya akan kami hadirkan di